Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang tata nama senyawa biner, yaitu senyawa yang hanya terdiri atas 2 atom saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa poliatomik, senyawa asam, maupun senyawa basa. Simak video ini sampai selesai ya. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang berasal dari ion-ion poliatom. Apa itu ion poliatom? Ion poliatomik adalah ion yang terdiri atas 2 atau lebih atom-atom yang terikat secara bersama-sama. Ion poliatomik ini pada umumnya terdiri atas unsur-unsur non-logam. Senyawa-senyawa ionik yang mengandung salah satu atau kedua ion poliatomik sangat banyak di alam, baik yang alamiah maupun yang buatan. Berikut ini adalah beberapa nama dan rumus dari ion-ion poliatom. Untuk anion poliatomik, contohnya SO4,2- sulfat, SO3,2- sulfit, PO4,3- namanya fosfat, PO3,3- fosfit, NO3- nitrat, NO2- nitrit, CO3,2- karbonat. Ada lagi ion OH- hidroksida, ion ASO4,3- arsenat, ASO3,3- arsenit, MnO4- permanganat, CN- sianida, ClO2- klorid, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Sedangkan untuk contoh kation poliatomik adalah NH4+ dengan nama amonium. Nah, sekarang bagaimana cara memberi namanya? Untuk senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion poliatom, maka penamaannya dimulai dari nama kation logam diikuti anion poliatom. Contoh, NaOH, natrium hidroksida. Kation logamnya adalah natrium, anion poliatomnya adalah hidroksida. Kemudian, Al2SO4 3 kali. Nama kation logamnya adalah aluminium, sedangkan anion poliatomnya adalah sulfat. Jadi namanya adalah aluminium sulfat. Selanjutnya, untuk senyawa yang terdiri dari kation poliatom dan anion monoatom atau anion poliatom, maka penamaannya dimulai dari nama kation poliatomnya diikuti dengan anionnya. Contoh, NH4OH. Kation poliatomnya adalah NH4, yaitu amonium, kemudian anion poliatomnya OH, yaitu hidroksida. Jadi namanya adalah amonium hidroksida. Berikut ini adalah beberapa catatan yang wajib diperhatikan dalam penulisan senyawa poliatom. Jika 2 atau lebih ion poliatomik ada dalam satu rumus, ada dalam satu senyawa, ion-ion ini dituliskan dalam tanda kurung dengan angka indeks di luar tanda kurung yang menunjukkan jumlah ion poliatomik. Contoh, ion Mg2+ dengan PO4,3- menjadi senyawa Mg3PO4 dalam kurung 2 kali. Selanjutnya, tanda kurung atau angka indeks tidak perlu ditulis untuk senyawa yang mengandung anion poliatomik dengan muatan seimbang dengan kation pasangannya. Contoh, Mg2+ dengan SO4,2- menjadi MgSO4 tanpa tanda kurung. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Na2SO4, namanya adalah natrium sulfat. Kation logamnya natrium, anion poliatomnya sulfat. Al2CeRO4 3 kali, namanya adalah aluminium kromat.
Selanjutnya, Fe2SO4 2 kali. Fe adalah kation logam yang berasal dari golongan transisi. Masih ingat ya bagaimana cara memberi namanya? Kalian bisa buka kembali video tentang tata nama senyawa biner dari senyawa ionik yang berasal dari logam transisi. Ya, kita tentukan biloks dari logam tersebut. Dipecah ya. Fe3+ dengan SO4 2-min. Biloks dari Fe3+, biloks ion sama dengan biloks muatannya, jadi +3. Sehingga namanya adalah besi 3 sulfat. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan rumus molekul dari senyawa yang sudah diberikan namanya? Jadi dibalik. Contoh, magnesium nitrat berasal dari ion-ion magnesium dan nitrat. Magnesium adalah golongan 2A, jadi ionnya adalah Mg2+. Kemudian nitrat adalah NO3-min. Sehingga jika digabungkan membentuk senyawanya adalah MgNO3 2 kali. Selanjutnya, tembaga 2 fosfat. Tembaga adalah Cu, jadi tembaga 2 adalah Cu2+. Fosfat PO4 3-min. Sehingga rumus kimianya menjadi Cu3PO4 2 kali. Muatannya disilangkan menjadi angka indeks. Kemudian, kalsium karbonat. Kalsium berasal dari golongan 2A. Jadi Ca2+, karbonat adalah CO3 2-min. Namanya rumusnya gimana? CaCO3 karena angka yang di atas muatannya sama ya. CaCO3 bukan Ca(CO3). Asam dan basa merupakan dua larutan yang menghasilkan ion jika dilarutkan di dalam air. Dikatakan asam jika larutan tersebut menghasilkan ion H+ dan sisa asamnya berupa non-logam. Asam pada umumnya memiliki rasa masam. Rumus kimia asam terdiri atas atom hidrogen ditulis di depan dan anion berupa sisa asam. Penamaan senyawa asam dilakukan dengan menambahkan kata asam di depan lalu diikuti anion sebagai sisa asamnya. Untuk senyawa asam yang tidak mengandung oksigen, penamaannya adalah asam ditambah anion plus ida. Contoh, HCl, asam klorida, HF, asam fluorida, H2S, asam sulfida, dan HBr, asam bromida. Dan pada senyawa asam yang mengandung oksigen atau anion poliatom, pemberian namanya adalah asam ditambah anion poliatom. Contoh, H2SO4 namanya adalah asam sulfat, HNO3 asam nitrat, H3PO4 asam fosfat, dan H2CO3 asam karbonat. Basa adalah zat yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- di dalam air. Penamaan senyawa basa adalah dengan menyebutkan nama kation atau ion logam terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan hidroksida. Jika kation berupa logam yang memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi atau pada logam-logam transisi biasanya, maka tuliskan bilangan oksidasi setelah nama kation atau logamnya. Sebagai contoh, NaOH, natrium hidroksida, MgOH 2 kali, magnesium hidroksida, AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, dan FeOH 2 kali, besi 2 hidroksida. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Insya Allah paham ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang kurang paham, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.